Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan, terutama kawan-kawan penyintas COVID-19 ya. Sejak terpapar COVID-19 tanggal 3 Mei, kemudian sampai dinyatakan sembuh pada tanggal 18 Mei 2001, saya merasakan long COVID ya, kemungkinan gejala long COVID, di mana setelah dinyatakan sembuh pada tanggal 18 Mei masih ada beberapa gejala yang menurut saya masih saya rasakan ya. Di antaranya adalah batuk-batuk kecil ya, batuk-batuk kecil, kemudian badan terasa lemas gitu ya, walaupun nggak lemes-lemes banget gitu ya, tapi ada sedikit perbedaan ya dibandingkan dengan ketika kondisi normal. Dan gejala sakit berkepanjangan ini atau long COVID ini biasanya terjadi selama 2 minggu sampai 6 minggu ya setelah kita terpapar, dan efek berkepanjangan pasca penyembuhan ini bisa dialami oleh para penyintas COVID dengan kondisi yang berbeda ya setiap orang. Tapi menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Profesor Wiku Adhisa Smito, bahwa perlu dicatat ya, orang yang menderita long COVID ini tidak akan menularkan gejala yang sama ya, ataupun virus kepada mereka yang berada di sekitarnya, walaupun tetap perlu kita waspada ya, perlu kehati-hatian. Nah, menurut Center for Disease Control and Prevention di Amerika Serikat, mereka mengamati beberapa gejala berkepanjangan yang dirasakan oleh penderita COVID-19 ini banyak ya, diantaranya kelelahan ya, kemudian sulit bernafas ya, batuk, kemudian sakit persendian, sakit dada, kemudian bahkan ada gejala kesulitan berpikir ya, konsentrasi, brain fog ya, depresi, sakit otot, sakit kepala, demam, bahkan sampai ke jantung berdebar. Nah, kalaupun ada beberapa temuan komplikasi ya medis, itu jarang terjadi, misalnya adanya kerusakan fungsi paru-paru, kerusakan ginjal, kemudian gatal-gatal ya, kemudian rambut rontok ya, masalah indera penciuman, indera perasa, itu tergolong agak jarang. Nah, kita sebagai masyarakat yang semakin lama semakin teredukasi ya dengan COVID-19 ini, memang harus terus meningkatkan kewaspadaan penuh ya, karena ini tentu merupakan dampak negatif bagi kesehatan yang tidak hanya dirasakan bagi penderita komorbid ya seperti kami ini, tapi juga bisa terjadi pada orang yang masih cukup muda ya, bahkan yang tidak menderita komorbid apapun ya, kalau berdasarkan temuan-temuan terkait COVID-19 ini. Jadi tentu kita tidak boleh acuh tak acuh, apalagi tidak percaya gitu ya, sehingga kita harus betul-betul melakukan aktivitas yang itu mensupport ya, bagaimana agar COVID-19 ini jangan sampai tertular ya ke orang lain ya, atau ke sekitar kita, sehingga siapapun yang mengalami gejala COVID-19 ya, seperti demam ya, sakit kepala, atau batuk, atau radang tenggorokan, atau diare, itu jangan tunggu lama-lama ya, harus segera dikonsultasikan ya ke fasilitas kesehatan terdekat, karena semakin cepat kita mengantisipasi, mudah-mudahan semakin cepat pula kita mendapatkan solusi dari penyembuhan COVID-19 ini. Terima kasih. Ingat, jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker di keramaian ya, kemudian batasi kerumunan, kemudian berjaga jarak, cuci tangan, bawa hand sanitizer, dan
hidup dengan pola yang sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.